Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fikri Amrullah. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review saya terhadap sebuah video yang telah diberikan oleh dosen untuk tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya ingin membahas atau mereview video tersebut? Karena selain tugas saya sebagai seorang mahasiswa untuk memenuhi segala tugas yang diberikan oleh dosen, saya rasa topik ini juga sangat menarik dan dapat menambah wawasan kita terlebih lagi untuk diri saya pribadi. Dan juga belajar sejarah bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Mengapa? Karena dapat merubah persepsi kita atas segala sesuatu, agar supaya kita memiliki apresiasi dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia lahir dari latar sosial perjuangan bangsa Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan. Saat leluhur kita sedang berjuang sekuat tenaga, mati-matian agar bisa terlepas dari cengkraman para penjajah. Oleh karena itu, ada momen-momen yang sangat penting. Salah satunya pada yang terjadi pada tahun 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, para leluhur kita mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian di sini muncullah pertanyaan, mengapa para leluhur kita pada saat itu mengikrarkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan? Karena para leluhur kita itu adalah orang-orang yang sangat pintar. Mereka menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah yang sangat berperan penting dalam menyatukan suku bangsa. Mereka belajar dari bangsa-bangsa lain yang kelahirannya lahir pada akhir abad 19 yang sudah mereka pelajari polanya. Nah, maka dari itu para leluhur kita mengikrarkan pada Sumpah Pemuda yang salah satunya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita pada saat itu sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian ini menjadi dua implikasi. Yang pertama adalah implikasi praktis dan yang kedua adalah implikasi politis. Implikasi praktisnya adalah bahasa Indonesia memiliki berbagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang begitu banyak, memiliki alat komunikasi yang sama agar bisa saling berkomunikasi seantara satu sama lain. Sedangkan implikasi politisnya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang sama, orang-orang akan merasa di tempat yang sama dan mempunyai identitas yang sama pula. Nah, kemudian kapankah bahasa Indonesia itu lahir? Di sini yang telah dijelaskan dalam video tadi, bahwasannya ada dua titik penting yang bisa menjawab soal pertanyaan yang tadi, yaitu secara politis bahasa Indonesia itu sudah lahir sejak tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda Kedua, dan secara yuridis bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Seperti pada pasal 36 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahasa Indonesia adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah diundangkan pada 1945 itu barulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara. Nah, kemudian kita berbicara soal perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu berkembang sangat pesat. Nah, ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan dalam aspek leksikon, yaitu jumlah kosakata yang terus meningkat. Saat ini KBBI memiliki 120.000 kosakata, berbeda dengan KBBI pada edisi pertama yang hanya memiliki sekitar 60.000 kosakata saja. Nah, yang kedua perkembangan semantik, yaitu kata atau istilah mengalami perubahan makna. Perubahan di sini maksudnya adalah perbesaran, penyempitan, pergeseran, peyorasi, dan meliorasi. Dan ada juga perkembangan dalam aspek
fonologi, yaitu perubahan pelafalan dalam satuan bahasa tertentu. Nah, yang terakhir, perkembangan secara gramatikal, yaitu perubahan cara dalam menyusun kalimat-kalimat. Itulah beberapa aspek perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau berbicara keunggulan yang saya dapati dari video yang saya tonton kemarin, saya rasa pemateri yang membawakan video tersebut itu sangat baik dalam membawakan materinya, dan juga pembawaannya juga sangat menarik dan mudah dipahami. Kekurangannya, saya rasa saya tidak mendapati kekurangan dalam artikel yang dia bawa tadi, yang dia bawakan. Hanya saja saya rasa perlu ditambah sedikit terkait tentang penjelasannya, perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Saya rasa hanya itu yang harus ditambahkan sedikit. Nah, dari video yang saya tonton, saya dapat membuat rangkuman adalah hal yang bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia berperan penting dalam menjaga imajinasi kebangsaan, menjaga kesatuan nasional. Dan juga kita sebagai bangsa Indonesia pada saat ini, saya rasa kita harus sangat bersyukur karena kita mewarisi bahasa Indonesia yang relatif dan sudah lengkap. Nah, itu dulu presentasi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun apa itu. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.